Bupati Pegunungan Arfak, Yosia Saroy meresmikan gedung gereja Jemaat Domba Allah Nun Kimor dalam lingkup Majelis Daerah Hing yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama gereja. Peresmian gedung gereja turut dihadiri Ketua Majelis Umum GPKAI beserta pengurus dan warga jemaat. Dalam pesannya, Bupati Yosia Saroy berharap agar jemaat tidak sekedar menunjukkan jati diri jemaat untuk membangun rumah Tuhan yang megah dan besar dari jemaat lainnya, akan tetapi jemaat dapat menunjukkan kehadirannya dalam gedung gereja setiap ibadah di hari Minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi anggaran yang digunakan dalam pembangunan gedung gereja ini mencapai miliaran rupiah. Untuk itu jemaat diminta untuk meninggalkan segala aktivitas kesibukannya saat waktu ibadah di hari Minggu dan kiranya waktunya dapat dipersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk ibadah syukur di dalam gereja. Punya gereja yang megah, gereja yang punya kapasitas untuk menampung warga jemaat. Nah, jadi saya berharap gereja ini jangan kita bangun untuk menunjukkan diri bahwa kami Jemaat Domba Allah punya gereja yang bagus, mewah, megah dari gereja-gereja yang lain. Tetapi yang kita tunjukkan adalah kehadiran kita secara fisik untuk mendengar firman Tuhan di gereja ini. Kira-kira sepakatkah tidak? Ya, harus. Jangan sampai kita bangun gereja begini ini tadi. Provinsi 1 miliar lebih, kabupaten 1 miliar. Belum lagi anak-anak Tuhan yang berdomba. Ini kita buang tenaga, anggaran, biaya, waktu. Semua bangun gereja yang besar, tetapi nanti hari Minggu nanti kita tengok di sini. Itu Bapak Majelis Gembala berapa orang cuma di depan situ, yang belakang sana kosong. Ibu-ibu ya, puji Tuhan karena pasti ada terisi. Nanti di surga nanti bapak-bapak semua masuk neraka, di tempat lain baru Bapak Ibu nanti masuk surga. Seperti itu. Jadi mari hari Minggu jangan kosong ya. Pada intinya gereja ini sudah diresmikan. Harus semua tinggalkan kesibukan di dunia ini semua, baik turun naik itu sudah harus stop di situ. Dan hari Minggu kita datang bawa diri kita seperti gereja-gereja yang sesungguhnya mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di tempat ini. Ya. Jangan MDH ini atau kita dipegang ini pasar Wosi, pasar Sangge, hari Minggu mama bapak juga ada pelihara di pasar. Terus padahal ada gereja GPKI, semua gereja ada di Manokwari, tetapi semua sibuk ke tempat yang lain. Mari kita sama kita ibadah kepada Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan tidak hanya dibangun secara fisik, akan tetapi juga harus dibangun secara rohani, yaitu kehidupan pribadi jemaat yang menunjukkan kehidupannya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Itulah pesan yang disampaikan Ketua Majelis Umum Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia GPKAI Filipus Manggapro saat memberikan sambutan. Menurutnya, ada dua hal dalam membangun rumah Tuhan, yaitu secara fisik dan non-fisik. Namun yang terpenting menurutnya adalah secara non-fisik, yaitu bait Allah yang berdiam dalam diri setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, ia berharap kiranya jemaat selalu menghadirkan Allah di dalam rumah Tuhan dan juga di dalam kehidupan berjemaat. Ya, seperti tema ini, membangun rumah Tuhan untuk selamanya, ya, selama-lamanya. Ya. Jadi gereja itu bicara dua, fisik dan non-fisik. Jadi ini fisik yang kita sudah bangun, ya. Yang non-fisik itu yaitu kita yang ada di dalam ini. Ya, kita jemaat Tuhan itu adalah gereja yang selama-lamanya itu yang sudah disampaikan dalam khotbah ya, bagi kita, dan ini kita akan perhatikan ya. Kita bangun gereja secara fisik bagus, terus nanti kita juga harus memperhatikan gereja secara rohani, yaitu kita sendiri ya, tubuh kita ini.
Karena Tuhan ada di sini juga. Tuhan mau bangun secara fisik bait Allah, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan, supaya Tuhan juga punya rumah secara fisik di bumi, karena Tuhan datang ke dalam dunia tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan juga mau kita bangun secara rohani. Dalam ibadah peresmian dan pentabisan gedung gereja Jemaat Domba Allah Nungkimor, pelayan firman Pendeta Christopher Romasep dalam khotbahnya menyampaikan bahwa pembangunan gedung gereja sebagai rumah Tuhan dibangun dengan tujuan sebagai sarana jemaat untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berpesan agar jemaat datang ke rumah Tuhan untuk merendahkan diri, berdoa dan berbalik kepada Tuhan dari segala pengajaran yang jahat dan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Tujuan jemaat Domba Allah Ningkimor Majelis Terahing bangun gedung ini, tujuannya adalah sebagai tempat untuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita bangun gedung ini untuk kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 tadi, Alkitab berkata, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, datang ke bait Allah merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan Tuhan berkata, aku akan mendengar dari surga, memulihkan, memberkati dan memulihkan negeri mereka. Diketahui kalau gedung gereja Jemaat Domba Allah Nungkimor dibangun dengan menghabiskan anggaran senilai 5,2 miliar rupiah yang bersumber dari bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, dana aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, kas jemaat dan usaha jemaat.